Pada kesempatan kali ini kami akan membahas Harold II. Setelah kematian Edward the Confessor, krisis suksesi langsung muncul dengan tantangan dari Harald Hardrada dan William, Adipati Normandia. Namun orang yang mengambil mahkota Inggris adalah Harold Godwinson, yang hanya sehari setelah kematian Edward dimahkotai di Westminster Abbey, memastikan posisinya sebagai Raja Harold II. Harold Godwinson, Earl of Wessex, telah dipilih oleh Raja Inggris untuk menjadi raja baru, namun posisinya jauh dari aman dan dia bahkan menghadapi tantangan dari keluarganya sendiri. Lahir pada awal tahun 1020-an, Harold adalah putra tertua Godwin, Earl of Wessex dan Githa, putri seorang kepala suku Denmark. Keluarganya, baik dari pihak Saxon maupun Denmark, sangat terkemuka dan berpengaruh. Dari pihak ibunya, dia mempunyai hubungan kekerabatan melalui pernikahan Raja Cnut yang agung. Dengan koneksi kerajaan ini, masa depan Harold tampak aman, namun, hubungan ayahnya dengan Edward the Confessor menjadi buruk setelah keterlibatan Godwin dalam pembunuhan saudara laki-laki Edward, Alfred Atheling. Ketika Godwin meninggal pada tahun 1053, saat berpesta dengan raja untuk perayaan Paskah, Harold dibiarkan mewarisi posisinya sebagai Earl of Wessex, menjadikannya salah satu orang paling berkuasa di Inggris, kedua setelah raja. Sekarang dalam posisi yang kuat, Harold akan melayani raja sebagai letnanya, membantu melawan pemberontakan di Wales serta menangani pemberontakan melawan saudaranya sendiri, Tostig, di Northumbria. Untuk menekan suasana demam di antara pasukan pemberontak, dia mengasingkan saudaranya, menyebabkan Tostig mengembangkan kebencian yang mendalam dan abadi terhadap Harold yang kemudian dia tindak lanjuti ketika saudaranya menjadi raja. Selain itu, Harold juga bertemu dengan saingan masa depan lainnya ketika pada tahun 1064 ia terdampar di lepas pantai Normandia. Disinilah Harold seharusnya bersumpah untuk mendukung William, Adipati Normandia dan lainnya atas tahta Inggris. Ketika Edward sang pengaku ilmiah meninggal 2 tahun kemudian, peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Harold ini akan menjadi dasar tantangan terhadap pemerintahannya karena ia tidak hanya akan menangkis ambisi Norman tetapi juga ambisi Harald Hardrada, yang menerima dukungan tidak lain dari balas dendam Harold sendiri. Mencari saudara, Tostig. Sementara itu, Harold telah bertindak cepat untuk mengamankan posisinya dan dengan dukungan Witan, ia menjadi Raja Inggris, yang membuat William dari Normandia kesal. Tidak lama setelah penobatannya, sebuah bintang yang terang dan spektakuler terlihat bergerak di langit dan dianggap oleh banyak orang sebagai peringatan akan hal-hal yang akan datang. Peristiwa ini terekam dalam Bayeux Tapestry dan kemudian diketahui sebagai Komet Halley. Namun ketika peristiwa-peristiwa terungkap, penafsiran buruk tentang bintang itu membuahkan hasil. Tidak lama setelah Harold menjadi raja, lainnya atas tahta mendapat ancaman langsung dari 3 orang yang menginginkan mahkota untuk diri mereka sendiri, atau dalam kasus saudara laki-lakinya, balas dendam. Harald Hardrada, yang diterjemahkan menjadi penguasa keras, adalah Raja Norwegia dan dia mengklaim bahwa haknya atas tahta Inggris berasal dari perjanjian yang dibuat oleh Raja Norwegia sebelumnya, Magnus I dan Harta Canute. Dalam perjanjian ini terdapat ketentuan bahwa jika salah satu dari mereka meninggal tanpa ahli waris, raja yang masih hidup akan menjadi penguasa kedua kerajaan. Sementara itu, Tostig memiliki rancangannya sendiri dan bertanggung jawab untuk meningkatkan armada di Flanders guna melancarkan serangkaian serangan terhadap Inggris Selatan. Menanggapi serangan saudaranya, Harold membentuk pasukan dan angkatan laut, memaksa Tostig mundur dan mengalihkan perhatiannya ke East Anglia dan Lincolnshire. Sekali lagi, Tostig berhasil dihalau oleh serangan balik yang dilancarkan oleh Edwin, Earl of Mercia. Dia akan segera menyadari bahwa untuk menjadi ancaman yang lebih serius terhadap posisi saudaranya, dia perlu menggalang dukungan dari sumber lain. Pelabuhan pertamanya adalah Skotlandia, tempat ia melakukan perjalanan untuk mendapatkan kesetiaan demi perjuangannya. Dia segera pergi ke Norwegia di mana dia bertemu Hardrada dan kedua pria itu membuat rencana untuk menjatuhkan Raja Harold. Dengan perkembangan pesat, pada musim semi tahun 1066 Hardrada telah mengumpulkan armadanya di Trondheim dengan rencana untuk bergabung dengan Tostig di Skotlandia. Selanjutnya, rencana invasi mereka dilaksanakan pada bulan September 1066. Namun di Perancis, William dari Normandia telah membuat rencana baiknya sendiri untuk merebut Raja Inggris.
Itu adalah pernyataan Sang Duke Edward. Sang pengaku iman sebenarnya telah menjanjikannya tahta, dan bahwa ketika Harold terdampar di Normandia, dia telah bersumpah atas peninggalan suci Kristen untuk mendukung klaim ini. William kemudian mulai mengumpulkan armadanya di muara River Dives dan memastikan perbekalannya tidak hanya mencakup peralatan militer tetapi juga orang-orang dan material yang diperlukan untuk infrastruktur yang lebih permanen, yang menunjukkan kepastiannya. Ia juga dikatakan mendapat dukungan dari Paus Alexander II yang memberinya spanduk kepausan sebagai tanda persetujuannya. September 1066 akan menjadi bulan di mana kedua penuntut tahta akan bersaing untuk mendapatkan kekuasaan dan Harold mempunyai tugas yang cukup besar di tangannya. Raja Hardrada dari Norwegia dan Tosti melancarkan invasi mereka dan pada tanggal 20 September 1066 bertempur di Fulford, di luar York. Sementara para pejuang Inggris melakukan pertahanan yang cukup besar, beberapa nyawa melayang dan kota tersebut menyerah kepada Hardrada dan pasukannya. Masih ingin melindungi garis pantai selatannya, Harold sedang berada di selatan Inggris ketika dia mendengar berita tentang pertempuran tersebut. Tanpa basa-basi lagi, dia berlari secepat yang dia bisa ke utara dan tiba di Tadcaster hanya 4 hari kemudian dengan pasukannya sudah berkumpul. Perjalanan Harold sebenarnya sangat cepat dan mengejutkan para penentangnya. Keesokan harinya, pada tanggal 25 September 1066, pertempuran jembatan Stamford ambil tempat. Pertempuran penting ini berakhir dengan kemenangan bagi Raja Harold dan anak buahnya. Bangsa Viking terkejut dengan kedatangan pasukan Harold yang cepat dan menderita kerugian besar. Kurangnya pelindung tubuh rantai surat memperburuk tingginya angka kematian. Baik Hardrada maupun saudara laki-laki Harold, Tostig, termasuk di antara ribuan korban pada hari itu. Karena pasukan penyerang hampir musnah, bangsa Viking terpaksa mundur, dan hanya dibutuhkan segelintir kapal agar orang-orang itu bisa kembali ke rumah. Para penyintas menerima persyaratan gencatan senjata dengan Raja Harold dan kembali ke rumah, setuju untuk tidak pernah lagi menyerang Inggris. Setelah memadamkan invasi dari utara dan membunuh salah satu penggugat tahtanya, Harold hanya memiliki waktu istirahat selama 3 hari sebelum lawannya yang lebih tangguh, William dari Normandia tiba di pantai Inggris. Pada tanggal 28 September 1066, setelah sedikit penundaan, armada William tiba dan penjajah Norman segera mulai membangun markas dan benteng mereka di Hastings. Masih di utara, Harold diberitahu tentang kedatangan mereka pada tanggal 1 Oktober dan segera berangkat ke selatan, mengumpulkan pasukan secepat yang dia bisa, meskipun terjadi kerugian besar di Stamford Bridge. Masih belum pulih dari kontestasi sebelumnya, Harold bertekad untuk mengatasi ancaman ini juga. Oleh karena itu, pada tanggal 14 Oktober 1066 salah satu pertempuran paling terkenal dalam sejarah Inggris terjadi, yaitu pertempuran Hastings. Harold mengamankan posisi pertahanannya di punggung bukit sementara William dari Normandia memberikan perintah kepada para pemanahnya untuk menembak ke atas. Pada awalnya, pasukan Norman merasa kesulitan untuk menembus garis pertahanan Inggris, namun momen penting dalam pertempuran di mana beberapa pasukan Breton tampak melepaskan diri dan kembali menuruni bukit menyebabkan perpecahan barisan oleh pasukan Harold yang berangkat mengejar. Ini akan menjadi keputusan yang buruk bagi pasukan Inggris yang kemudian terisolasi dan terisolasi. Ketika garis pertahanan Inggris menunjukkan tanda-tanda kelemahan, William kembali menggunakan taktik ini, berpura-pura mundur untuk memecah belah pasukan Inggris yang akan mengejar Normandia dan jatuh ke dalam perangkap mereka. Sayangnya, keadaan berubah dari buruk menjadi lebih buruk bagi Inggris yang terkena hujan anak panah, salah satunya diduga mengenai mata Harold. Cedera yang dideritanya kemudian didokumentasikan di Bayeux Tapestry. Bagi Harold, ini akan menjadi pendirian terakhirnya saat dia tewas di medan perang mempertahankan mahkotanya. Setelah kematiannya, pasukan Inggris yang tersisa terus bertempur, namun mulai di bawah tekanan Norman dan akhirnya William dan anak buahnya mengklaim kemenangan. Pertempuran Hastings telah usai. Upaya gagah berani Raja Harold II sebagai Raja Anglo-Sakson terakhir tidaklah cukup dan William, Adipati Normandia kemudian dinobatkan sebagai Raja Inggris di Westminster Abbey, mengantarkan era baru bagi Kepulauan Inggris. Masyarakat Anglo-Sakson akan berubah selamanya. Bangsa Normandia ada di sini untuk tinggal. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.